Baik. Oke, baiklah teman-teman, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan naikkan sebuah pujian yang indah bagi Tuhan Yesus ya di pagi hari ini. Haleluya, kita sangat merindukan yang namanya hadirat Tuhan ya dalam hidup kita semua. Oh, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih, terpuji Engkau Yesus. Engkau yang sangat kami cinta ya Tuhan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Engkau layak atas segala puji sembah kami, karena Kau suka citaku. Oh, thank you Jesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus.
dan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan amin. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Lebih dari apapun, kau yang ku cinta. Kau ku cinta, kau ku cinta, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik bagiku, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik, kau Bapa yang baik bagiku. Tiada seperti kau, kau di dalamku, ku di dalam, ku rindu selalu berada bersama. Kau di dalam, ku di dalam, ku rindu selalu berada bersamamu. Kau di dalam, oh, ku di dalam, ku rindu selalu berada bersamamu. Kau di dalam, ku di dalam, ku rindu selalu berada bersamamu. Berada bersamamu, Yesus.
cinta. Oh Yesus, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semua tak dapat menyamai anugerah-Mu. Tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Oh,
Aku Tuhan. Hei, katakan dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, sekali lagi dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus, amin. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kekuatan, harapanku dalam Kristus. Kekuatanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Bukan yang lain, hanya Kau Tuhan, kekuatanku. Tempatku bersandar, tempatku percaya hanya Kau yang telah menggantikanku, yang telah mengasihiku, hanya Kau yang berperang bagiku. Kau yang ku rindukan lebih lagi. Oh Yesus,
Amin. Amin. Praise God. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua ya. Dalam hadiratnya ada kekuatan, ada pertolongan ya, ada perlindungan. Selamat datang Ibu Fang Fang Lai sudah bersama kita. Shalom. Shalom Pak Jong. Amin. Shalom ya buat kita semua ya. Oke, sehat-sehat ya Bu Fang Fang Lai. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Bu Andri dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Amin, amin. Praise God. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang menghadap Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, padamu Bapa. Bapa yang kami hormat, Bapa yang kami puja, dan Bapa yang kami sembah Tuhan. Ini bukti kasih sayang kepada kami Tuhan. Engkau layakkan kami untuk datang menghadap Engkau, memuji, membesarkan namamu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Kami sebagai manusia, kami banyak mempunyai kesalahan Tuhan. Tapi kami percaya. Kami percaya kepada Engkau. Engkau akan tetap menuntun kami Tuhan. Engkau tetap akan memaafkan kami Tuhan. Kami percaya itu Bapak. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Akan mendengar suara-Mu Tuhan. Oh Yesus, Engkau berkati Bapak John Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau beri roh hikmat. Supaya firman yang disampaikan dapat kami terima dengan baik. Dapat melekat, selalu melekat di dalam hati kami Bapak. Sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Untuk kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berserah kepadamu. Haleluya. Amin. 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 Praise God. Tuhan memberkati Bu Andri untuk doa yang sangat indah di pagi ini ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi ini, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Kota Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan bagi kita sekalian ya. Di pagi ini juga nanti akan mengambil alih host ya. Oke. Haleluya. Siapa percaya bahwa hadirat Tuhan ada pada kita di pagi hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Ya, lewat lagu-lagu pujian tadi kita dibawa untuk lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan ya. Di atas segala-galanya Dia Bapa yang baik. Alkitab berkata seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia ya. Dan saya percaya semua kita yang takut akan Tuhan, saudaraku, semua kita mengalami ya hal-hal yang dahsyat dan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Oke. Mari kita akan lihat ya firman Tuhan pagi ini. Oleh anugerah Tuhan kita semua sudah tiba di serial yang ke-443 dalam sorotan tema kita di pagi hari ini, yaitu kemuliaan Allah dalam keutamaan ya, keutamaan peran laki-laki. Jadi kita akan lihat ya keutamaan peran laki-laki itu seperti apa dan yang bagaimana ya saudaraku. Dan pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam keutamaan peran laki-laki? Sudah pasti ada ya. Kalau ternyata itu bukan keutamaan peran laki-laki yang diutamakan, apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Sudah pasti tidak ada ya. Maka itu saudara, kita akan lihat yang lalu kita sudah membahas ya tentang bagaimana hierarki atau susunan ya yang Tuhan tata sedemikian rupa ya di dalam aturan kerajaan sorga. Jadi kepala dari Kristus itu adalah Allah, dan
saudaraku ya, kepala dari suami itu adalah Kristus dan kepala dari istri itu adalah suami. Jadi sudah diatur sedemikian rupa ya. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik itu akan menyebabkan kekacauan ya. Akan terjadi chaos, akan terjadi sesuatu yang merusak tatanan Allah dan itu akan membuat sesuatu yang buruk akan terjadi. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-23 dan Bapak Lukas akan memperdengarkan ayat-ayat ini bagi kita sekalian. Suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah Kita terambil dari Efesus 5 ayat 3. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Amin. Amin ya. Karena suami itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, sudah pasti ya. Ya, ya dong. Suami itu laki-laki ya. Karena suami adalah kepala istri. Istri pasti perempuan ya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, saudara-saudara, tubuh itu adalah gereja ya, tubuh daripada Kristus. Saudara kasih Tuhan ya, itu adalah gereja, saudara, dan kepala dari gereja itu adalah Kristus. Nah, saudara, memang ini ayat-ayat ini sering muncul di dalam konseling pernikahan ya. Dan memang pernikahan Kristen itu mengenal yang namanya pernikahan monogami. Artinya seorang suami beristrikan satu istri dan seorang istri bersuamikan satu suami ya. Lalu kemudian pernikahan yang sah dan berkenan di hadapan Tuhan itu adalah ketika laki-laki dan perempuan dipertemukan ya di dalam sebuah perkawinan. Baru itu perkawinan yang sah di hadapan Tuhan ya. Nah, sekarang ini tatanan itu sudah dirusak oleh setan. Pernikahan, perkawinan itu ada muncul ya sesama jenis, bukan lawan jenis lagi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Jadi saudara lihat ini sudah kacau suatu. Nah, ini hal yang benar-benar merusak tatanan Allah dan itulah sebabnya banyak hal-hal yang buruk dan hal-hal yang rusak di situ mulai terjadi ya. Maka tidak ada kemuliaan Allah di dalamnya. Saudara terkasih Tuhan, kita akan melihat bagian penting ini ya, saudaraku. Kita akan lihat ya, kemuliaan Allah dinyatakan dalam keutamaan peran laki-laki ya. Seperti Kristus yang menyelamatkan tubuh, saudaraku ya. Jadi kita lihat bahwa tubuh itu adalah gerejanya. Jadi gereja itu adalah gambaran dari mempelai perempuan. Sementara Kristus itu adalah gambaran dari mempelai laki-laki. Saudara masih ingat kemarin saya sampaikan ya, di dalam ibadah hari ulang tahun perkawinan orang tua kita ya, Bapak Bruri dan Ibu Rosalin, di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11 ya, itu mujizat pertama kali yang Yesus lakukan, bukan menyembuhkan orang sakit, yang buta tiba-tiba melihat, yang tuli tiba-tiba bisa mendengar, yang bisu tiba-tiba bisa ngomong, bisa berbicara, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati pun bangkit. Itu memang mujizat, tapi itu bukan mujizat yang pertama yang Yesus lakukan ya. Termasuk juga dia menghentikan angin badai, dia menenangkan deru gelombang sehingga murid-murid tidak sampai tenggelam kapalnya ya. Saudara, tapi mujizat pertama kali yang Yesus lakukan itu adalah di dalam acara pernikahan. Saudara kasih Tuhan ya, maka itu satu pernikahan akan bahagia ketika Kristus Yesus dihadirkan di dalam pernikahan itu, maka itulah pernikahan yang berbahagia. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita akan doakan ya, nanti untuk bulan November itu ada beberapa pasangan yang akan menikah, dan kita doakan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Dan kalau Tuhan izinkan juga nanti untuk next tahun depan, kita doakan untuk ini ya, saudari kita untuk Albert dan Alin ya, mereka akan juga menikah semua dalam pertolongan perlindungan Tuhan ya. Oke.
Saudara, dan saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan di situ ya, dengan Yesus membuat mujizat pertama dalam Yohanes pasal 2 ayat 11, disitulah dia menyatakan kemuliaannya. Amin ya. Oke, kita akan lihat ini, dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus 14, ayat 34 sampai dengan 36. Haleluya. Nah, dari ayat-ayat ini, saudara-saudara sekalian, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran yang sangat membahagiakan hati kita. Membuat hati kita damai, membuat hati kita tenang, membuat hati kita berglori, hati kita bersukacita ya. Membuat hati kita enjoy, saudaraku. Nah, Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan dapat menemukan ya, ada 3 kebenaran. Nah, 3 kebenaran, saudaraku, tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam keutamaan peran laki-laki. Ya, keutamaan peran laki-laki. Laki-laki berperan, perempuan berperan. Tapi yang diutamakan laki-laki dulu, saudaraku ya, bukan perempuan, saudaraku. Nah, itu harus benar-benar diingat dan harus benar-benar direnungkan supaya apa? Tidak terjadi kekacauan. Kemarin malam kan kita sudah mempelajari ya di ayat sebelumnya, Allah tidak menghendaki kekacauan, tapi Allah menghendaki sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera ya, ketertiban, ketenangan, itu yang Tuhan mau. Saudaraku, nah mari kita lihat siapakah dia orang percaya yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam keutamaan peran laki-laki. Mari kita lihat ya, siapa dia? Mari kita lihat ciri yang pertama. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam keutamaan peran laki-laki, yang pertama dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang mengerti, saudaraku ya. Dia mengerti bagaimana? Mengerti berdiam diri karena perannya perempuan lebih terbatas, ya. Lebih terbatas dalam pertemuan jemaat. Jadi memang dalam pertemuan jemaat itu laki-laki yang ini dulu berperan lebih diutamakan, sementara perempuan itu peranannya itu lebih terbatas ya. Memang dia ada peran tapi perannya itu terbatas. Nah, terbatas itu seperti apa? Mari kita lihat ya. 1 Korintus 14 ayat 34. 1 Korintus 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Amin. Amin. Jadi dalam pertemuan jemaat itu perempuan-perempuan itu berdiam diri, saudaraku ya. Jadi kalau gitu yang berbicara siapa? Bukan perempuan dalam pertemuan jemaat, tapi laki-laki. Nah ini memang kalau kita lihat ini adalah konteks yang terjadi dalam budaya di Israel, ya suatu. Jadi perempuan tidak diizinkan untuk berbicara di depan pertemuan-pertemuan jemaat, ya. Saudara, memang ada bagian tersendiri yang perempuan-perempuan diizinkan berbicara, saudaraku. Nah ini dia. Jadi saudara, rahasia yang pertama dari kemuliaan Allah dalam keutamaan peran laki-laki itu, maka semua kita, terutama kaum perempuan, perlu mengerti dulu, mengerti bahwa berdiam diri karena perannya perempuan itu lebih terbatas ya dalam pertemuan jemaat. Yang ada perannya tapi terbatas, tidak boleh melebihi laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Itu yang Tuhan sudah atur dalam tatanan kerajaan Allah supaya apa? Semua mendatangkan damai sejahtera, ya Bapak Ibu sekalian. Dan memang dengan perkembangan zaman ya saudaraku untuk apa namanya emansipasi ya, maka ini ada perubahan-perubahan, jadi perempuan itu diizinkan untuk berbicara seperti saudara lihat ada ya pengkhotbah perempuan ya saudaraku. Namun meskipun demikian memang peran laki-laki itu lebih diutamakan saudaraku ya. Kita lihat kalau kita diperhatikan dari nabi-nabi ya pada perjanjian lama, kemudian kita lihat di perjanjian baru rasul-rasul itu laki-laki semua ya. Memang walaupun ada nabiya juga, tapi itu hanya tertentu aja
Ya, ada seperti ada seorang perempuan ya, namanya Hana, itu nabi ya, tapi peran laki-laki yang lebih diutamakan ya. Oke, kita lihat yang kedua sekarang. Kemudian Allah dalam keutamaan peran laki-laki. Yang kedua, setelah dia mengerti, sekarang yang kedua dia perlu memiliki hasrat ya. Memiliki hasrat apa, saudaraku? Memiliki hasrat jika ingin mengetahui sesuatu, baiklah dia, saudaraku, lalu menanyakannya kepada suaminya. Jadi kalau dia tidak ngerti dalam pertemuan jemaat itu, dia perlu bertanya kepada suaminya supaya dia tidak salah ya, tidak salah mengerti gitu. Oke, mari kita lihat ya. 1 Korintus 14 ayat 35. 1 Korintus 14 ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Amin. Nah, ini ditegaskan lagi, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk apa? Berbicara dalam pertemuan jemaat. Jadi kalau ada hal-hal yang dia mau tanyakan, tanyakan kemana? Dia tanyakan kepada suaminya. Ya Pak, ini gimana? Ini gimana? Ah, gitu, saudaraku ya. Selain kasih Tuhan, makanya suami-suami juga perlu belajar banyak. Ya, belajar firman banyak supaya ketika istrinya atau ini pasangannya bertanya kepada suaminya, suaminya itu bisa menjawab. Ya, saudaraku. Jangan sampai karena peran laki-laki dia tidak berperan di sini, keutamaan peran laki-laki tidak muncul, maka ini Tuhan sudah atur demikian rupa ya. Jadi jika perempuan ingin mengetahui segala sesuatu, yang dia tanyakan kemana, saudaraku, dia tanyakan kepada suaminya ya, itu dia. Oke, mari kita lihat. Jadi ini memiliki hasrat yang kuat. Jadi ingin tahu apa sih firman itu. Nah, dia bertanya kepada suaminya ya, makanya para suami laki-laki memang perlu belajar firman ya supaya istrinya itu bisa mengerti ya tentang firman yang dibagikan. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga kita akan lihat sama-sama ya, siapakah dia orang yang mengerti, kemudian Allah dalam keutamaan peran laki-laki. Yang ketiga di ayat berikutnya ya, ayat 36, yang berikutnya dia adalah orang yang menyadari. Dia menyadari bagaimana, saudaraku? Dia menyadari bahwa firman Allah tidak berasal dari perempuan, tetapi dari mana, saudaraku? Firman Allah berasal dari para rasul dan para nabi yang dipilih Allah. Jadi rasul dan nabi, mereka ini adalah utusan daripada Allah. Mereka dipilih Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik nabi di perjanjian lama maupun rasul di perjanjian baru. Ya, saudara, adakah di antara saudara yang bisa menyebutkan nabi-nabi yang Anda tahu di Alkitab perjanjian lama, siapa yang muncul di sana? Yang terkenal ada Musa, betul? Ada Elia, ya. Kemudian ada siapa lagi, saudaraku? Elisa, Yesaya. Kemudian ada lagi Yeremia, ya, Yehezkiel, Daniel, dan lain sebagainya. Nah, nabi-nabi pun ada juga kategori masuk golongan nabi-nabi besar, seperti Daniel, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, itu mereka kelompok nabi-nabi besar. Sementara kelompok nabi-nabi kecil ada Hosea, ada Obadja, ya, ada Yunus, ada Nahum, dan sebagainya. Ada Yoel, itu nabi-nabi kecil semua tuh di perjanjian lama, ya. Nah, waktu di perjanjian baru muncul rasul-rasul yang tadinya mereka murid Yesus, mereka pengikut Yesus, mereka belajar dari Yesus dan akhirnya mereka menjadi rasul. Anda ingat siapa saja mereka rasul-rasul itu? Yang terkenal siapa? Ada Petrus, betul ya? Ada siapa lagi? Ada Yohanes, ya. Ada Andreas, ada Lukas. Yang pagi ini memperdengarkan ayat firman Tuhan, ada Yakobus, ya. Dan seterusnya, saudaraku. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ini kita mengerti dulu, kita menyadari firman Allah tidak berasal dari perempuan, ya. Jadi itu dari para rasul. Nah, rasul ini laki-laki semua. Lalu kemudian nabi juga laki-laki semua. Yang tadi saya menyebutkan, walaupun ada juga yang perempuan, tapi itu terbatas. Cuma satu yang muncul, ya. Ada yang namanya Fanuel atau Hana itu, ya, saudaraku. Oke, mari kita lihat kalau begitu apa hasilnya dari
Kita belajar tentang kemuliaan Allah dalam keutamaan peran laki-laki. Mari kita lihat yang pertama ya. Ini Silakan, dia. Pastor. Oh, belum baca ya, belum diperdengarkan ya. Oke, silakan. 1 Korintus 14 ayat 36. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Amin. Nah, kamu ini yang dimaksud siapa? Kamu ini yang dimaksud adalah perempuan-perempuan itu ya. Jadi ini saudaraku. Atau adakah firman Allah mulai berasal dari kamu, perempuan, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jadi tidak, saudaraku ya. Firman itu berasal dari saudaraku para rasul dan para nabi. Memang sumbernya adalah Allah sendiri dan Allah menyampaikan pada para rasul di perjanjian baru dan para nabi di perjanjian lamanya. Dan mereka akan menyampaikan itu kepada jemaat di dalam pertemuan-pertemuan jemaat, saudaraku ya. Maka itu tadi kita lihat bahwa peran perempuan itu lebih terbatas di situ ya. Mereka lebih baik berdiam diri. Nah, itulah sebabnya banyak di dalam gereja kan pendoa-pendoa itu kan banyak perempuan-perempuan ya. Karena mereka adalah orang-orang yang kebanyakan mereka paling suatu mengalami pergumulan, mereka mengalami kesedihan, kesusahan, kesukaran, mereka banyak dalam pergumulan ini mereka datang kepada Tuhan ya, ketimbang laki-laki, saudaraku. Jadi kita lihat bahwa perempuan-perempuan juga pada waktu zaman Yesus juga mereka orang-orang yang setia ikut Yesus ya. Seperti Maria Magdalena itu sampai Yesus dia mati pun. Soal itu perempuan yang namanya Maria Magdalena tetap setia. Sampai yang pertama kali menyaksikan Yesus bangkit bukan laki-laki tapi perempuan juga ya. Karena saking setianya suatu untuk mengikut Yesus. Wow, dahsyat ya. Oke, ini mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, saudara, dia menundukkan dirinya ya, menundukkan dirinya seperti yang dikatakan juga dalam hukum Taurat ya. Mari kita lihat ini satu perempuan yang punya ketaatan yang luar biasa. 1 Korintus 14 ayat 34. 1 Korintus 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Amin. Jadi ini siapa yang mengatakan dan menetapkannya? Bukan manusia, Allah sendiri, saudara. Jadi perempuan-perempuan itu berdiam diri ya dalam pertemuan jemaat, saudara. Itu adalah kehendak Tuhan seperti itu, sesuai dengan budaya yang berlaku di Israel sana ya, saudara. Jadi memang mereka memegang ini pola dari patriarkisme ya. Jadi itu memang benar-benar yang jadi pemimpin itu adalah laki-laki ya, bukan perempuan. Walaupun kita lihat dalam sejarah bangsa Israel ada muncul seperti hakim-hakim ya. Ada salah satu di antara yang terkenal itu adalah Deborah ya, saudaraku. Deborah, Tuhan bangkitkan dia ya, saudaraku. Nah, itu dia. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan lihat hasil yang kedua ya. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu dikatakan sopan bila dia memprioritaskan laki-laki lebih dahulu, saudaraku. Itu sesuatu yang sopan. Tapi kalau dia tidak memprioritaskan keutamaan laki-laki lebih dulu, itu dianggap tidak sopan ya, saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 35. 1 Korintus 14 ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Amin. Nah, itu dia ya. Jadi ini bagi orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu mereka lebih dominan untuk menguasai ya peran laki-laki sehingga menyebabkan kekacauan. Satu contoh, kalau kita lihat ya, di Israel itu ada satu orang perempuan yang bernama Isabel. Dia mempengaruhi suaminya ya, suaminya Raja Ahab ini, sehingga Ahab ini akhirnya mengikuti, menyetujui apa yang menjadi siasat-siasat dari Isabel ini, sehingga akhirnya menyebabkan sesuatu yang buruk sekali ya, sehingga Tuhan marah dan akhirnya
Isabel, dia mati pun waktu dia jatuh itu saudaraku, dan darahnya jatuh dari atas bangunannya, bangunan rumah dia, dan dia mati. Lalu darahnya itu dijilat oleh anjing. Itu seperti yang dinubuatkan oleh sang nabi, saudaraku. Ini ceritanya waktu itu kan ada seorang yang punya kebun anggur, dan Ahab minta supaya kebun anggur itu diberikan kepada Ahab, tapi yang punya kebun anggur ini dia nggak mau karena ini dia merasa ini adalah warisan dari orang tuanya, dia tidak mau jual, saudaraku ya. Akhirnya raja itu sedih dan istrinya waktu lihat suaminya sedih, dia bilang, ngapain kamu susah-susah, kamu kan punya kuasa. Ini sini aku buat surat kuasa. Waktu dia bikin surat kuasa dan punya siasat untuk menuduh orang yang punya kebun anggur ini telah melawan raja dan lain sebagainya, akhirnya suatu dengan cara akal bulusnya sehingga akhirnya yang punya kebun anggur ini suatu disiksa, dihukum, dan akhirnya dia mati. Lalu kebun anggurnya diambil. Nah, waktu diambil Tuhan marah, Tuhan utus nabi untuk datang menegur suatu. Dan akhirnya suatu keluarga ini mati, baik raja maupun ratunya, ya, ratu ini mati suatu. Mereka mati mengenaskan sekali. Jadi itulah sebabnya kalau kita lihat, kalau sesuatu yang melanggar firman itu menyebabkan kekacauan di situ, ya, paham ya. Jadi ini lihat, bagi orang percaya, bagi kita semua ya, dia itu menjadi sopan, dia ini adalah perempuan menjadi sopan bila dia memprioritaskan laki-laki lebih dahulu, ya, saudaraku, supaya keadaan-keadaan yang baik, damai, sejahtera terjadi di situ. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Allah, apa yang terjadi? Saudaraku, saudara, dia telah datang bagi laki-laki. Firman Allah itu ya, maksudnya firman Allah telah datang bagi laki-laki. Laki-laki dalam hal ini adalah rasul-rasul dan nabi-nabi yang dipilih Allah. Kita lihat ya, 1 Korintus 14 ayat 36. 1 Korintus 14 ayat 36. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Amin. Nah, jadi itu saudaraku. Sekarang sadar ya, dia menjadi sadar. Dia sadar bahwa firman Allah telah datang bagi laki-laki, dan bagi laki-laki itu adalah para rasul dan para nabi yang dipilih Allah ya. Seperti itu. Jadi sehingga kita semua ini kalau kita benar-benar mentaati firman ya, kita ini bahagia, kita ini damai, kita sukacita kalau kita ikuti tentang peranan laki-laki yang diutamakan. Jadi itu Tuhan sudah atur tatanannya demikian ya. Oke, Tuhan memberkati kita semua, dan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa ya buat kita semua di pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Oh, haleluya. Dengar Pak John. Oke, dengar. Makasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah membangunkan roh jiwa tubuh kami untuk datang bersujud menyembah Engkau, untuk datang memuji, menyenangkan hatimu. Kami percaya otoritas yang Kau berikan pada setiap orang, pada setiap pria-pria. Tuhan, Ya, Engkau layak penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, amin, yang Tuhan. tersanjung. Syukur dan terima kasih. Tubuh kami lemah, tapi ini kekuatan daripada Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, kami bersyukur dan terima kasih banyak atas pertolongan, perlindungan, penyertaan, penudungan yang terbesar melalui firman yang disampaikan Pak John Sarbuna. Itu semua menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami yakin, kami bersyukur dan banyak terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu yang terbesar, yang tertinggi, yang terhormat, Ya, yang Yesus. tersanjung, bertata, berdaulat, berkarya yang tertinggi. Kami bersyukur dan terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan pada siapapun juga. Firman itu menjadi kekuatan, firman itu menjadi makanan sehat dalam kehidupan kami. Kami gelisah, kami putus asa, kami Ya, yang Yesus. menderita. Tuhan membuat jalan yang baru. Tuhan Amin. yang membuat berita-berita yang baik dalam kehidupan kami satu persatu. Ku bersyukur dan terima kasih. Engkau menjaga kesehatan kami masing-masing dengan tali kasih-Mu yang terbaik. Firman-Mu itu menjadi
suatu makanan yang penuh kesehatan, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh aman dalam setiap kehidupan Yes. kami satu persatu. Terpujilah namamu Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau amat baik, Engkau terbaik yang bagi kami. Amin. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, praise God. Tuhan memberkati Ibu Fang Fang Lai yang sudah menaikkan doa yang sangat indah ya di pagi ini. Itu doa peneguhan firman. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, selamat bergabung. Ibu Beli Hukebun sudah bersama kita dan kita kembalikan buat Ibu kita, Ibu Beli Hukebun dari kota Jayapura, Papua. Haleluya. Terima kasih, Shalom. Bu Eli. Ya, shalom. Bapak Shalom, Pendeta shalom. minta maaf. Saya kesehatan terganggu, jadi saya tidur tadi malam Oh, oke. dengan usin ini lat, jadi saya bangun juga lat. Ya. Ya, oke. Tidak apa-apa, Beli. Silakan. Saya lihat kalau saya jadi host, ya sudah waktu yang ada yang baru saya lihat, jadi saya yang ada juga yang saya bisa persembahkan, saya persembahkan. Yes. Ya. Demikian pelayanan firman Tuhan dan hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA untuk kita semua di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan yang adalah makanan rohani dapat memberikan kesuburan, memberikan kekenyangan dalam tubuh kita, dan kesehatan dan kekuatan juga Tuhan berikan bagi kita sesuai dengan doa Ibu Fang Fang Lai. Tuhan Yesus memberkati hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang terus setia dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati, berikan sehat kuat, umur yang panjang bagi hambanya, supaya terus dipakai oleh Tuhan untuk terus melayani kita semua. Amin. Kita semua terus dikuatkan, disehatkan lewat makanan rohani tiap hari, yaitu firman Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Amin. Kita semua diberkati lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat Ibu Fang Fang Lai yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa Pak Lukas yang sudah mengantar kita lewat mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Pak Pendeta, tadi siapa yang berdoa untuk firman Tuhan? Tadi siapa ya? Ibu Andri kah? Bu Andri. Bu Andri Marantika. Si Adri, terima kasih sudah berdoa untuk firman Tuhan yang sebelum kita mendengar, yang sudah didoakan oleh Usiatri. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Sama-sama, terima kasih. Ya, baik, kita akan masuk dalam doa prophetik. Pengumuman siapa lagi? Saya tidak melihat. Saya Ibu. Pak Lukas Krisnanto. Doa prophetik. Bu Esti yang doa prophetik. Ya. Saya pengumuman itu. Pengumuman saya. Ya, Bu Esti yang Bu Esti, ya. Bu Esti lagi Bu Esti. Iya, baik, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, mari kita akan menaikkan doa prophetik di pagi hari ini yang akan dinaikkan oleh Ibu Puji. Waktu disilakan Ibu Puji. Makasih Mama Weli. Sama, saya juga enggak tidur sampai pagi, murus soalnya. Lemes sekarang. Mau minta obat ke Bu Andri nanti. Amin. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Ya, harus semangat meskipun sakit, harus semangat untuk Tuhan. Yes, amin. Ya. Ya, sekarang kita mau menaikkan doa prophetik yang kita aminkan dengan I receive.
Doa perpetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa Propetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat Ibu Puji yang telah menaikkan doa profetik pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, menyembuhkan Ibu Puji, menyembuhkan saya, kita sehat. Haleluya. Memuji, memuliakan Tuhan, setia melayani Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Haleluya, haleluya. Ya. Baik, kita akan masuk dalam pengumuman info Gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Waktu disilakan Bapak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Weli Hokobon. Baru waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Kita percaya Ibu Weli sembuh. Sudah sehat. Yes. Pagi hari. Amin. 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 I receive. Haleluya. Semua yang sakit sudah disembuhkan hari ini. Mujizatnya sudah terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. 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 Yes. Terus saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Marius Johannes.
Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari. Bersama Pastor John Sabunanema dan tim doa, dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan Juli 2024, Pastor John Sabunanema dan keluarga besar Gereja Sesi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Ya, ini rupanya sudah habis semua. Ya. Ya. Siapa lagi yang menyusul dari utangnya, menghubungi Ibu Sinta dan Isra Pati di nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sesi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya sampai Maranatha. Amin. Amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan dengan semangatnya oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, 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 amin. Terima kasih Pastor John dan satu kali kepada host kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada jauh dan ujung sana, yaitu Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Saya persilakan Ibu Weli. Haleluya. Haleluya. Ya. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto yang dengan antusias Haleluya. menyampaikan info gereja CFC di pagi hari ini. Kita juga harus ikut seperti Bapak Lukas. Amin. Haleluya. Ya, dengan kekuatan dari atas untuk kita melakukan. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Ya. Baik, kita akan masuk dan kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa berkat. Mbak Pendeta, tadi Ya. malam mungkin saya lihat hasil gula yang seperti itu, jadi saya kencing setetes, tapi puji Tuhan sudah dengan kuasa doa Tuhan Amin. terus menolong supaya lebih lancar lagi. Yes. Itulah harapan untuk lewat doa yang dinaikkan di pagi hari ini Amin. oleh Bapak Pendeta dan kita semua buat kesehatan kami. Amin. Dan juga Ibu Fuji. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta. Yes. Amin. Ya. Haleluya. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Ya, baiklah teman-teman semua, mari kita arahkan hati dan pikiran kita ya kepada Tuhan Yesus. Kalau Ibu Weli bilang di tanggal 1 itu anak tangga yang pertama. Nah, ini kita di anak tangga yang terakhir ya. Di bulan Juli hari ini 31, kita bersyukur Tuhan menyertai kita sepanjang bulan Juli ini. Dan kita doakan nanti kita akan memasuki untuk bulan berikutnya, bulan Agustus ya Bapak Ibu. Percaya di dalamnya ada kemenangan, kemerdekaan ya, yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin, saudaraku ya. Menang atas semua sakit penyakit, menang atas semua persoalan pergumulan ya. Semua dilancarkan, dimudahkan Tuhan di bulan ini dan di bulan akan datang dan seterusnya ya. Sepanjang tahun ini kita akan lihat kemuliaan Allah dinyatakan. Oke, kita akan bersatu dalam doa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian. Haleluya, haleluya. Oh, glory, glory, glory Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan dicurahkan di pagi hari ini bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Tuhan sangat merindukan Engkau sehat. Tuhan sangat merindukan Engkau disembuhkan. Tuhan sangat merindukan Engkau dalam keadaan baik, dalam keadaan damai sejahtera. Tuhan sangat merindukan Engkau dalam keadaan bahagia. Tuhan sangat merindukan Engkau dalam keadaan mengalami keajaiban-keajaiban. Tuhan sangat merindukan Engkau dalam keadaan berbahagia di bumi sampai di sorga. Tuhan sangat merindukan Engkau mengenal pribadi yang luar biasa. Pagi ini Tuhan kami doakan semua yang sudah hadir. Ibu Weli Hukubun dalam nama Yesus.
Tuhan sembuhkan engkau pagi ini juga di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah. Terimalah oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit, kelemahan, apapun penyakit yang engkau derita hari ini tidak akan pernah menghambat, menghalangi kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus aku berkata, jantungmu stabil, baik detaknya, denyutnya. Oh Tuhan, kami berkata hari ini semua berjalan baik, normal. Dalam nama Yesus, gula darah maupun juga untuk tensinya semua baik, stabil dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan kau Bu Weli Hukubun dalam nama Yesus. Juga kaki yang bengkak tidak bengkak lagi. Tetap percaya, Tuhan pelihara engkau. Juga untuk Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus pagi ini juga. Berkata untuk semua siapa yang sakit pagi ini, Tuhan sembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan, aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan dalam nama Yesus turun atas kehidupanmu. Dalam nama Yesus Tuhan juga untuk Alin, kami doakan dia bersama dengan calon suaminya Albert. Tuhan tolong mereka dalam persiapan 2 tahun depan, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, dan Tuhan sembuhkan papanya saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih, kuasa-Mu sudah bekerja di hari ini. Tuhan, kami doakan untuk Samuel, kami doakan untuk Ibu Andri, kami doakan juga untuk Tuhan Pak Lukas, kami doakan juga untuk semua yang hadir pagi ini, Yohanes James, Ibu Sinta, Tuhan Ibu Meliawati, kami doakan semua dalam perlindungan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan Ibu Joyce Putirai, kuasa Tuhan bekerja, sembuhkan dia Tuhan. Teman-teman yang tidak hadir hari ini, Tuhan beri mereka kekuatan supaya mereka bisa hadir untuk ibadah doa mujizat nanti siang ya Tuhan, untuk ibadah malam. Berkati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami pun juga akan memasuki bulan berikutnya. Percaya sebelum kami meninggalkan Tuhan bulan Juli ini, kami minta penyertaan-Mu membawa kami masuk di bulan berikutnya, bulan Agustus. Kami percaya ada kemuliaan, ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, sukacita yang Engkau sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami doakan untuk juga ya Tuhan mamanya Samuel, untuk neneknya. Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Tuhan pelihara apa yang menjadi keperluan, kerinduan, apa yang menjadi isi hati permohonan doa. Tuhan sudah mendengar, dan Tuhan juga sudah sembuhkan Samuel saat ini juga dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan tantenya ya Tuhan, Ibu Fenty, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, lepaskan dia, belas kasih-Mu mengalir atasnya. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Darwin, Bu Fani, berkati juga Pak Raymond, semua yang ada Tuhan di villa. Tuhan, kami berdoa untuk acara-acara berikutnya. Tuhan berkati Tuhan tempat itu Tuhan. Engkau lawat, hadirat Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Ini doa kami padamu. Percaya Tuhan juga menolong Ibu Yeti bersama dengan Ibu Maibel. Di dalam mereka juga mengurus proyek-proyek yang ada. Tuhan lancarkan, Tuhan mudahkan semuanya. Dalam nama Yesus, biar terjadi keajaiban, terjadi terobosan. Anak-anakmu juga yang bekerja di hari ini, yang buka salon, yang bekerja di rumah, bekerja di Tuhan di kantor, di mana saja. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Juga Tuhan memberkati semua anak mantu cucunya, keponakannya diberkati. Studi mereka diberkati Tuhan, keuangan, ekonomi, kesehatan mereka, rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Makasih kami doakan anak Dimas juga ya Tuhan, yang juga ada di Timika. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja untuk dia, menolong dia, sehingga oleh anugerah Tuhan dia bisa bekerja di kantor Pertamina. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami mau terima berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua di hari ini. Berkati teman-teman yang berulang tahun sepanjang bulan Juli ini, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir bulan ini. Tuhan memberkati semuanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berikan perlindungan bagi Bu Andre, kekuatan kesehatan. Tuhan, dia bisa bekerja dengan baik dan semuanya dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Dalam nama Yesus, yang menjual rumah, Tuhan lancarkan semuanya di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sama-sama Pak Lukas, Tuhan berkati ya. Sama-sama. Terima kasih Mbak Pendeta. Oke, Bu Anastasia, sama-sama Bu Dewi, Tuhan berkati ya. Samuel, Tuhan berkati Bu Panglai, Bu Andri, sama-sama Bu Andri ya. Pak Lukas, Bu Siadri, Samuel. Ya.
Terima kasih. Selamat pagi Bu Sinta. Johan, Cindy, Ibu Sinta. Ya, Shalom praise buat God. semua. Shalom, selamat beraktivitas ya. Sampai Amin, jumpa lagi. amin. God bless you, semangat God teman-teman. bless you.